membangun Satkerti Loka Bali. Bali Iragama Sigi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI, Suharso Monoarfa bersama Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Bali Digital Festival atau Digifest tahun 2022 di Agung Ballroom Grand Ina Bali Beach Sanur Jumat 8 April 2022. Bali Digifest 2022 yang mengambil tema Enabling Bali as Digital Creative Paradise, spirit menumbuh kembangkan kreativitas digital sehingga Bali menjadi surganya komunitas digital. Pembukaan Bali Digifest ini turut dihadiri oleh Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra, anggota DPRD Bali, Sekda Bali Dewo Madi Indra, Kabinda Bali Brigjen Polisi Hadi Purnomo, Bupati Wali Kota Sebali, Ilham Akbar Habibi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Giri Tribroto, Direktur Utama BPD Bali Inyoman Sudarma, dan BPJS Ketenagakerjaan. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan Bali Digifest 2022 sengaja diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Rahina Tumpak Landap melalui upacara Jana Kerti, yaitu memuliakan umat manusia dan membangun manusia Bali yang unggul berkualitas secara individu. Saat ini adalah eranya teknologi digital, maka tentu harapannya generasi Bali dapat menjadi cakep digital atau manusia yang unggul dalam hal penguasaan dan pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan kerama Bali. Dunia digital di dunia, di Indonesia dan di Bali berkembang sangat pesat. Untuk itu adaptasi perlu dilakukan. Namun, adaptasi perkembangan digital jangan sampai menekan atau menghilangkan budaya dan tradisi adiluhung, melainkan harus dipadukan menjadi suatu perkembangan tatanan baru berlandaskan tradisi, budaya Bali yang harus dilestarikan. Bali Digifest 2022 yang digagas oleh Gubernur Koster merupakan salah satu upaya nyata untuk menyeimbangkan struktur dan fundamental perekonomian Bali yang selama ini didominasi oleh satu sektor pariwisata dengan konsep ekonomi kerti Bali untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti yang meliputi 6 sektor unggulan transformasi ekonomi kerti Bali. Pertama, sektor pertanian dengan pertanian organiknya. Kedua, sektor kelautan dan perikanan. Ketiga, sektor industri manufaktur dan industri budaya branding Bali. Keempat, sektor industri kecil menengah atau IKM, usaha mikro kecil menengah atau UMKM, dan koperasi. Kelima, sektor ekonomi kreatif dan digital. Keenam adalah sektor pariwisata. Percepatan transformasi digital di Bali dipercaya menjadi salah satu solusi yang akan mampu mempercepat recovery atau pemulihan Bali pasca pandemi COVID-19 dengan pemanfaatan berbagai perkembangan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini maju pesat, karena itu pilihannya adalah kita harus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan ini. Tetapi adaptasinya tidak boleh meninggalkan atau bahkan meminggirkan atau menekan kearifan lokal yang kita punya. Tradisi seni budaya yang kita miliki di Bali yang sangat kaya ini, yang sangat unik dan unggul ini harus tetap kita jaga dan diberikan ruang seluas-luasnya untuk berkembang. Termasuk di dalam era perkembangan teknologi ini, dia harus sama-sama tumbuh. Jadi dunia baru bagi kita di Bali dan Bali era baru dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, itu adalah salah satu esensinya adalah memadukan antara tradisi seni budaya dan kearifan lokal yang kita punya dengan perkembangan dunia modern berbasis pada teknologi, sehingga sama-sama mendapat ruang untuk tumbuh. Budaya berkembang, teknologi berkembang, dan dua-duanya bertemu untuk mewujudkan suatu tatanan yang baru. Itulah sebabnya saya mengakomodasi ini.
Nah, salah satu pilar dalam ekonomi kreatif Bali ini adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Itulah sebabnya saya menggali bagaimana cara kita untuk mendorong percepatan tumbuhnya ekonomi kreatif dan digital di Provinsi Bali ini. Ternyata secara sporadis, secara alami, di Bali ini ternyata banyak pelakunya, talenta-talenta yang luar biasa. Yang saya ikuti perkembangannya tumbuh di mana-mana, namun belum terorganisir, belum disinergikan, belum diintegrasikan, dan juga belum mendapat perhatian dari pemerintah. Sehingga semuanya berjalan sendiri-sendiri, tanpa arah, tanpa fasilitas. Tapi yang saya bangga adalah para pelakunya ini sama sekali tidak pernah mengeluh, walaupun belum pernah disentuh oleh pemerintah. Tepuk tangan untuk para pelaku ini. Ini adalah orang-orang yang alami, yang independen, yang kreatif gitu. Ini sesuai dengan potensi kita di Bali. Pertama adalah potensi budaya yang sangat kaya, unggul dan unik. Bisa menjadi basis pengembangan perekonomian. Yang kedua kita memiliki manusia yang kreatif, inovatif. Kalau Bali itu namanya Pak Menteri undagi. Orang Bali itu undagi. Ya. Kreatif, inovatif kalau bahasa populernya. Undagi. Orang Bali ini apa saja yang dikasih itu bisa menjadi barang yang bernilai ekonomi yang tinggi. Sekarang ini dalam perkembangan teknologi digital ini, saya memadukan antara kekayaan, keunikan, dan keunggulan budaya Bali ini dengan keunggulan sumber daya manusia ini dipadukan dengan perkembangan teknologi global berbasis teknologi digital ini untuk mendorong satu wahana baru bagi penciptaan ekonomi yang berlandasan kepada budaya dengan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi digital, supaya dia menjadi satu ekonomi yang kreatif, yang bernilai tambah, berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta tangguh dalam menghadapi perkembangan dalam skala lokal, nasional, dan global. Itulah sebabnya saya sempat mengundang para komunitas kreatif dan digital ini berkumpul mendengarkan suara mereka itu, dan kemudian saya respon, kita bikinin acara ini sebagai momentum bagi bangkitnya, tumbuhnya kekuatan ekonomi baru di Bali, yaitu ekonomi kreatif dan digital, sebagai basis baru menuju pada tatanan baru, Bali era baru dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Semua akan dapat ruang yang tradisional, yang nyangkul dengan cangkul tetap, yang membajak sawah dengan tradisional tetap jalan. Tapi tumbuh juga segmen masyarakat yang akan mengikuti perkembangan dunia global secara digital ini juga harus tumbuh. Dua-duanya harus tumbuh untuk memperkuat tatanan kehidupan kita di Bali dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonominya. Saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita serius. Perayaan hari ini dalam bentuk Bali Digital Festival ini, karena ini merupakan salah satu implementasi karya dari satu pikiran yang kreatif, yang inovatif, yang tajam. Tumpak Landep itu merayakan ketajaman pikiran, hidup manusia. Pak Menteri, saya izin menyampaikan kepada Bapak, menurut kearifan lokal Bali itu yang dipelajari, kalau tumbuh-tumbuhan hanya punya kemampuan bayu, kalau binatang punya kemampuan bayu dan
sabda. Kalau manusia punya kemampuan bayu, sabda, idap. Ya. Bayu tenaga, sabda bicara, kata-kata, bersuara. Kalau idap, pikiran. Karena hanya manusia yang punya pikiran dan punya akal yang bisa mengatur semua. Dan pikiran ini harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Dan sekarang ternyata pikiran manusia berkembang cepat, ditandai dengan lahirnya perkembangan teknologi digital ini. Inilah jadikan momentum tumpak landep untuk pelaksanaan Bali Digital Festival pada hari ini di Provinsi Bali. Sekaligus akan dijadikan sebagai upaya kita bersama untuk memulai sebagai momentum untuk mengembangkan ekonomi kreatif digital di Provinsi Bali. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas RI Suharso Monoarfa menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan digitalisasi Bali yang semakin maju di era pemerintahan Gubernur Koster. Akses masyarakat terhadap layanan digital di Provinsi Bali cukup baik dibandingkan provinsi lainnya secara nasional. Suharso Monoarfa mengucapkan selamat kepada Bali yang telah meraih prestasi digital dengan capaian menjadi satu-satunya provinsi yang menyandang predikat sangat baik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dan menjadi provinsi tertinggi untuk indeks keterbukaan informasi publik. Digitalisasi ini di Bali. Dan tadi saya coba membaca huruf Bali tadi itu, yang sudah, masih ada ya tadi. Saya coba tes, saya bisa baca apa tidak tadi. Pada beliau yang di sebelah, Bali Digest itu tadi, Fest 2022, betul kan? Ya. Baik, kita tahu persis bahwa, saya langsung saja, kemajuan teknologi sedemikian rupa dan telah kalau pakai bahasa yang negatif itu memorak-porandakan. Kalau bahasa yang bagus ya mendisrupsi, tapi bahasa yang baik sebenarnya lebih baik lagi adalah melecut manusia untuk menuju satu perkembangan yang luar biasa. Dan perubahan teknologi yang saya kira dulu digambarkan oleh Toffler luar biasa. Kemajuan teknologi itu mulai dari diketemukannya aja roda itu mengubah kecepatan manusia itu luar biasa, dari yang hanya bisa berlari kemudian bisa naik roda, kemudian jaraknya semakin lama semakin dekat di dalam perubahan-perubahan itu. Dan kita tahu sekarang kita sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan dulu untuk bekerja melalui rumah dan kemudian bekerja tanpa menurunkan produktivitas. Dan meskipun ada ancaman learning loss ya di anak-anak usia balita dan 7 tahun batuta karena sekolah pembelajaran jarak jauh atau distance learning, tetapi itu tetap menjadi satu pilihan di masa pandemi. Begitu juga orang berbelanja, saya kira semua sudah dengan kemajuan yang luar biasa dengan cara-cara pembayaran mulai dari uang elektronik sampai kemudian e-wallet dan seterusnya. Pengguna internet di Indonesia meningkat 5 kali, yang tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Pak Gubernur. Saya tidak akan mengulangi lagi. Bali Kerti Pak yang sudah kita luncurkan pada tanggal 3 Desember yang lalu. Dan dalam kaitan ini, strategi transformasi Bali Smart Island telah diterjemahkan ke dalam 6 layanan digital Bali Kerta, layanan digital Bali Mandiri, layanan digital Krama Bali Unggul, layanan digital Desa Adat, layanan digital Ekonomi Bali, layanan digital Bali Pusat Peradaban Dunia.
Jadi ini kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Bali yang telah langsung menurunkan ini. Ini beberapa contoh dari layanan digital implementasi Bali Smart Island. Jadi selamat Pak Gubernur. Dan selamat kembali lagi pemerintah Bali yang meraih prestasi digital untuk predikat sangat baik dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan provinsi tertinggi untuk indeks keterbukaan informasi publik. Ya, kalau dilihat ini Bali paling tinggi dan tadi. Hari kedua Bali DigiFest diisi berbagai kegiatan, di antaranya talk show navigasi sistem pembayaran untuk optimalkan ekonomi keuangan digital, lomba digital art, esport Mobile Legend Bang Bang. Bali DigiFest mengambil tema Enabling Bali as Digital Creative Paradise, yaitu spirit menumbuh kembangkan kreativitas digital, sehingga Bali menjadi surganya komunitas digital. Bali DigiFest sengaja yang diselenggarakan bertepatan dengan perayaan Rahina Tumpak Landep melalui upacara Jana Kerti, yaitu memuliakan umat manusia dan membangun manusia Bali yang unggul, berkualitas secara individu. Lomba Digital Art serangkaian Bali Digital Festival diikuti 21 peserta dari seluruh Bali, mengambil tema penggabungan antara mitologi Bali dan teknologi digital. Adapun kriteria dalam lomba Digital Art ini, yaitu desain yang dikirimkan wajib merupakan gagasan sendiri dan karya original, bukan hasil plagiat dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual pihak ketiga. Salah satu peserta Digital Art, Agus Dharma, mengatakan pemerintah Provinsi Bali sangat luar biasa mengadakan event Digital Art sebagai wadah bagi generasi muda di era digital, dan ke depan kegiatan seperti ini diharapkan lebih intensif dilaksanakan di Bali. Hal senada juga diungkapkan Kirana, peserta Digital Art. Kegiatan yang dilaksanakan Gubernur Bali sangat baik bagi seniman di Indonesia, khususnya di Bali, sebagai wadah untuk memperlihatkan bakatnya dan mempunyai tempat untuk memamerkan bakat mereka. Luar biasa sekali pemerintah Provinsi Bali mengadakan event seperti ini, menjadi wadah di era digital. Mungkin kedepannya untuk lebih intens lagi diadakan seperti ini, terutama di Digi Art Competition. Kegiatan ini sangat baik untuk seniman-seniman di Indonesia, di Bali khususnya, yang mungkin kurang ada wadah untuk memperlihatkan bakatnya. Dengan adanya ajang ini, jadi mereka mempunyai tempat untuk memamerkan bakat mereka yang sangat baik, dan mungkin seniman digital bisa diapresiasi lebih banyak ke depannya. Lomba Digital Art menghadirkan 3 dewan juri, yaitu Ide Bagus Ratu Antoni Putra, biasa disapa Mones yang merupakan seorang ilustrator Bali, Dewa Gede Rakejana yang akrab dipanggil Rakejana yang merupakan seorang ilustrator lokal dan kreatif trainer, dan Made Yudi Mahardika yang akrab dipanggil Made Bless, seorang ilustrator Bali. Gubernur Bali Wayne Koster mengatakan Bali DigiFest 2022 yang dilaksanakan dari hari Jumat 8 April 2022 sampai Minggu 10 April 2022 dapat dilaksanakan dengan baik, berjalan dengan lancar, serta sukses. Acara ini dilaksanakan sangat istimewa dalam rangka Rahina Tumpak Landep. Menurut kearifan lokal Bali, Tumpak Landep bermakna memuliakan ketajaman pikiran manusia agar terus menghasilkan karya yang luar biasa. Apalagi di era transformasi digital, kita harus mulai mengasah ilmu pengetahuan teknologi dan digital. Gubernur Koster sangat bangga terhadap pegelaran Bali DigiFest 2022 yang antusias dihadiri masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung yang hadir sampai hari ketiga pada jam 4 sore mencapai 8.168 orang. Apalagi acara ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti seminar, workshop, pameran serta anugerah penghargaan yang diikuti oleh para komunitas kreatif digital seperti startup, komedi, musik, film, games, animasi, konten kreatif dan seni digital. Narasumber yang dihadirkan juga sangat terhormat, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno, Ketua Wantiknas, Ilham Akbar Habibi, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid. Lebih lanjut dikatakan bahwa Bali DigiFest 2022 sukses dilaksanakan tanpa menggunakan APBD semesta berencana Provinsi Bali. Acara ini didukung penuh oleh Bank Indonesia dan Bank BPD Bali. Sejumlah lembaga yang bersedia mengalokasikan CSR-nya untuk mendukung Bali DigiFest 2022. Acara selama 3 hari dengan berbagai jenis agenda kegiatan luar biasa tersebut anggarannya mencapai 2,6 miliar rupiah, serta para peserta dan pengunjung diberikan akses masuk secara gratis.
Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng ini menegaskan bahwa tahun 2022 adalah sebagai tahun dimulainya momentum Bali era baru yang diwarnai dengan kebijakan berbasis pada perkembangan teknologi digital yang sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru sesuai konsep ekonomi Kerti Bali untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi yang dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Satkerti. Gubernur Koster menegaskan di era kepemimpinannya bersama Wagub Bali Co Aceh dipastikan Bali Digifest 2022 akan berlanjut. Minimum dilaksanakan 1 kali dalam setahun pada Rahina Tumpak Landep. Hasil acara ini akan ditindaklanjuti segera. Gubernur Koster melihat para pelaku ataupun talenta kreator di Bali ini luar biasa. Banyak yang tumbuh secara alami dan sporadis, hanya selama ini belum diorganisasi menjadi suatu kekuatan. Maka itulah, Gubernur Koster mengambil peran untuk menjadikan para komunitas pelaku digital dan ekonomi kreatif yang merupakan orang-orang bertalenta yang tekun, kreatif, inovatif dan tumbuh secara alami ini sebagai kekuatan untuk menopang perekonomian Bali yang diakomodasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Gubernur Koster kembali menegaskan bahwa Bali Digifest harus dilanjutkan, namun bukan sekedar berfestival, berkumpul, dihibur dengan musik, melainkan yang paling esensial harus dijadikan momentum untuk bangkit dengan memanfaatkan kekayaan tradisi, seni budaya dan kearifan lokal yang diwarisi oleh leluhur kita di Bali. Dengan demikian, Bali menjadi daerah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dengan demikian, Bali ke depan bisa bertahan dan bersaing dengan kekayaan serta keunggulan yang dimilikinya dengan sedikit mungkin bergantung dari faktor eksternal. Bagus ini, respon yang begitu tinggi dari masyarakat. Banyak yang bertanya, banyak yang berharap, menyampaikan aspirasinya agar acara ini dilakukan secara berkelanjutan. Terus terang saya ingin menyampaikan kepada hadirin sekalian, acara ini dilaksanakan tanpa memakai APBD. Dilaksanakannya juga mendadak, kira-kira 2 bulan yang lalu. Saya punya inspirasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi Kerti Bali. Masuk di dalamnya adalah ekonomi kreatif dan digital. Saya melihat para pelaku, talenta, kreator di Bali ini luar biasa banyaknya, tumbuh secara alami dan sporadis. Hanya selama ini belum mendapat arahan, belum diorganisir menjadi suatu kekuatan. Maka saya mengambil peran untuk menjadikan para komunitas kreatif ini sebagai kekuatan untuk menopang perekonomian Bali yang diakomodasikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penutupan Bali Digifest 2022 yang bertema Enabling Bali as a Digital Creative Paradise atau diartikan sebagai spirit menumbuh kembangkan kreativitas digital sehingga Bali menjadi surganya komunitas digital, dihadiri oleh Sekda Provinsi Bali, Dewo Madi Indra, Nyonya Putri Swastini Koster, Bupati Wali Kota Sebali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Direktur Utama BPD Bali Inyoman Sudarma dan tamu spesial Tantum Yahya. Gubernur Bali Wayne Koster bersama Wakil Gubernur Bali Cokordo Oko Arte Ardana Sukawati atau Co Aceh dan pimpinan DPRD Provinsi Bali secara resmi menutup Bali Digital Festival atau Digifest 2022 yang ditandai dengan menabuh drum.